percaya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menerima taburan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus Imam Besar, Engkau tampil di tengah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, bukakan rahasia firman-Mu, bukakan mata rohani kami untuk kami melihat kebesaran firman-Mu di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, seluruh kehidupan kami Tuhan ada di dalam cengkeraman kuasa Roh-Mu. Iblis setan roh jahat yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa, kami segera Tuhan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Shalom. Mari kasih dalam Tuhan kita siapkan segala sesuatunya, hati kita, untuk kita melihat lebih jauh kebenaran firman Allah, ya, sejauh mana Tuhan boleh membawa kita, ya, di dalam setiap rencana, dalam setiap rencananya. Dan tentu bagi kita orang percaya harus memahami, harus mengerti kasih dalam Tuhan, ya, apa yang dikatakan rencana Allah itu, ya, sebab rencana Allah ini banyak tantangan-tantangannya. Dan ini yang kita pelajari saat ini adalah guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu yang merajalela di akhir zaman ini kasih dalam Tuhan. Yudas pasalnya yang pertama, ya, Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Iya, menyelusup di sini berarti ikut bergabung. Nah, ikut bergabung dalam arti kasih dalam Tuhan, mereka itu bukan, ya, orang-orang pilihan sebenarnya. Dan tentu ini yang harus kita waspadai di akhir zaman ini kasih dalam Tuhan, ya, yang mengatasnamakan persekutuan, yang mengatasnamakan gereja, yang mengatasnamakan kasih dalam Tuhan hamba Tuhan atau pendeta, ya, mengatasnamakan guru atau apapun itu bentuknya. Tapi perhatikan baik, ya, kita harus berhati-hati di akhir zaman ini, ya. Penyelusup di sini berarti suatu penyamaran, ya, seolah-olah kasih dalam Tuhan dia bagian dari anak Tuhan, seolah-olah dia bagian, ya, bahkan dia ikut bergabung di dalam rencana Allah, ya, seolah-olah, ya, dia adalah golongan gereja benar, tapi sesungguhnya justru, ya, ini penyesat, ya. Terus Mereka adalah orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. iya, sampai menyangkal satu-satunya penguasa, menyangkal satu-satunya penguasa. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa menyangkal di sini berkaitan erat dengan penolakan, ya, penolakan, ya. Titus pasalnya yang pertama, kita melihat Titus pasalnya yang pertama, ya, lebih jauh kita melihat bahwa pengakuan, ya, harus dibarengi dengan perbuatan, ya. Timotius, kemudian Titus pasalnya yang pertama ayat 16. Minggu lalu sempat kita mengupas ini, tapi lebih dalam lagi kita melihat Titus
Mereka mengaku mengenal Allah, Ya, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. iya. Kalau minggu-minggu lalu kita melihat penyangkalan lewat perkataan, statement. Ya, perkataan, penyangkalan lewat perkataan. Ya, dengan kata lain penolakan secara terang-terangan. Namun di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita pahami baik. Mulut mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan menyangkal. Ya, saudaraku sekalian, aneh, sungguh aneh. Ya, minggu lalu sudah sempat kita melihat ini. Ya, namun mari kita melihat lebih jauh apa yang merupakan mau dari Tuhan. Ulangi ayat 16. Ya, Mereka mengaku mengenal Allah, ya, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. mereka menyangka Dia, terus, Mereka keji ya, dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. iya, mereka keji jahat. Ya, jahat. Artinya kasih dalam Tuhan, perbuatan di luar batas itu keji, itu berarti perbuatan yang luar biasa. Artinya di luar batas, sesuatu yang sudah melebihi batas itu keji, jahat. Ya, perbuatan keji, ya, dan durhaka. Nah, durhaka kita tahu persis, durhaka itu berbalik. Ya, pengertian durhaka itu adalah berbalik daripada Tuhan. Ya, dengan kata lain dia kembali ke dunia. Saudaraku sekalian, dia kembali ke dunia, itu namanya durhaka. Ya, dan inilah tantangan gereja di akhir zaman. Ya, dan sangat-sangat perlu kita harus hati-hati, ya, perlu kita harus berhikmat untuk melihat perkara ini ke depan. Kasih dalam Tuhan menyangkut kedurhakaan, dan memang dalam Matius pasalnya yang ke 24 itu, ya, dan akibat dari pendurhakaan ini mengganggu kasih. Kasih itu hubungan cinta kita kepada Tuhan. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke 24 ayatnya yang ke-12, kita melihat akibat pendurhaka tadi, keji dan durhaka. Ya, Matius 24 ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Iya. maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, dampak dari pendurhakaan ini, kasih dalam Tuhan, perhatikan baik bahwa kasih merosot. Ya, kasih menjadi dingin. Ya, kasih menjadi dingin, dan ini sesuatu yang fatal. Ya, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sementara di dalam Roma pasal 12, ya, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Tapi kalau sudah dingin, wah, saudaraku sekalian, ini sangat bertolak belakang. Ini yang dikatakan durhaka. Kalau kita lihat dalam Roma 12, ya, Roma 12 ayatnya yang ke 12, dia katakan, maafkan, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Iya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. roh menyala-nyala berarti kesedaran Tuhan lawan dari dingin. Kalau menyala-nyala berarti panas. Nah, roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan, iring Tuhan. Tapi kalau sudah dingin akibat dari pendurhakaan, wah, kasih justru dingin. Kasih sepertinya tidak ada respon. Nah, kalau dingin di sini berarti bahasanya tidak ada respon lagi. Ini sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Ya, berarti kalau sudah dingin sesuatu yang mengancam kerohanian kita. Nah, kita akan melihat lebih jauh kasih dalam Tuhan yang dikaitkan dengan pengakuan mengenal Allah, tetapi perbuatan keji, perbuatan itu durhaka. Hati sudah dingin, hati sudah, ya, merosot di dalam kasih. Sementara kasih ini adalah motor penggerak di dalam kita melayani Tuhan. Nah, kalau kasihnya, saudaraku sekalian, ya, dingin, wah, ini bahaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam ruangan suci, ya, ruangan suci, 3 alat di dalam ruangan suci itu, kasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat bahwa semuanya ada unsur api. Ya,
Baik di pelita emas ada api nyala, juga di mesbah dupa ya tentu pasti ada api, karena api itu yang membakar dupa. Juga di meja roti sajian ada api di sana. Semuanya ada unsur api. Kenapa? Ini penting. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita butuh kasih dalam Tuhan semangat, kita butuh gairah, ya, kita butuh, saudaraku sekalian, energi. Nah, energinya tentu adalah kasih. Nah, kasih inilah yang akan diganggu, kasih inilah yang akan digerogoti oleh roh pendurhaka. Ya, kasih inilah yang akan digerogoti, sehingga kasih dalam Tuhan, kalau terus digerogoti kasihnya, ya, terus kemudian dia putus hubungan dengan Tuhan, wah, lama-lama bahaya. Ya, saudaraku sekalian, sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama, kita bertolak dari Titus ini kasih dalam Tuhan. 2 Petrus kita melihat kasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-10, 1 Petrus, maafkan, 2 Petrus pasal 1. Minta maaf kalau saya salah sebut. 2 Petrus 1. Ya, ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, perhatikan baik. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makin teguh. Apa maksudnya makin teguh? Tidak digerogoti kasih dalam Tuhan. Makin teguh berarti makin kuat, makin keyakinannya semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. 2 hal di sini yang disinggung, panggilan dan pilihan. Nah, kekristenan kita berada di areal ini. Panggilan dan pilihan. Panggilan daerah halaman dan pilihan daerah rohani suci, daerah penggembalaan. Ya. Kerohanian kita berada di areal ini. Nah, dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Baik orang yang terpanggil harus sungguh-sungguh. Baik kehidupan kita juga yang dipilih juga harus sungguh-sungguh. Siapapun kita, ya, tidak bisa kita lagi main-main. Ya. Kita berpalsu dengan arus dosa. Yudas ini kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita tempatkan ya di dalam peta zamannya ini, Yudas, suratan Yudas ini berada di tapal batas akhir perjalanan gereja Tuhan. Ya, sebab habis Yudas Wahyu, itu akhir zaman, kedatangan Tuhan. Nah, kita sementara berada di fase persiapan ini menjelang kedatangan Tuhan kalian kedua. Ya. Kalau dalam fase ini justru merosot rohani, bahaya, ya. Dalam fase ini, di mana kita menanti tinggal sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan. Ya, ada pujian yang berkata, bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Nah, kita harus kuat, bertahan. Ya. Di hari-hari terakhir begitu banyak gejolak, begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi satu perkara, jangan sampai menggerogoti hubungan kita dengan Tuhan. Kasih itu sebenarnya berbicara tentang nilai hubungan kita dengan Tuhan. Itu dalam kasih. Ya, ini hubungan yang paling tertinggi. Ya, hubungan awal iman. Ya, tetapi tidak cukup di iman. Harus level selanjutnya hubungan dalam pengharapan. Ya, tapi tidak cukup hanya dalam level itu. Harus tingkatkan hubungan kasih
Nah, haleluya. Hubungan tingkat yang paling tinggi adalah kasih. Rasul Paulus katakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya adalah kasih. Karena ini tingkat hubungan yang paling tinggi dengan Tuhan. Ya, hubungan yang paling. Dan ini perhatikan baik. Inilah saudara sekalian yang mau digerogoti oleh roh pendurhaka. Ya, saudara sekalian, kita lihat bahasa dari durhaka ini. Ini bukan orang luar, dia bukan orang yang di luar Tuhan dalam arti kasih dalam Tuhan keluar. Orang di luar Tuhan mau keluar, itu memang dia sudah di luar. Ini orang yang di dalam. Orang yang dulunya ngiring Tuhan balik kanan, itu durhaka. Kalau orang di luar Tuhan, lantas dia tidak ikut Tuhan, wah, itu bukan, tidak perlu dikubis karena memang dia sudah di luar Tuhan kok. Durhaka ini berarti menunjuk pada orang yang pernah di dalam, tapi dia keluar. Orang yang pernah di dalam, tetapi dia balik kanan. Itu arti durhaka. Nah, apa maksudnya? Berarti sasaran daripada setan atau iblis, guru palsu ini, dia menyusup masuk untuk apa? Menggerogoti kehidupan yang sungguh-sungguh, menggerogoti yang kasihnya, saudaraku sekalian, berapi-api dia gerogoti. Supaya apa? Dia balik kanan. Ya. Justru orang yang kita. Nah, penyamaran kita, cara kerjanya tadi kita lihat lewat penyusupan. Ya, menyusup, menaburkan ragi kedurhakaan supaya anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai ini terjadi. Harus jeli ini, sebab ini trik-trik dari guru-guru palsu. Ya, penyesat dia di sana. Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh. Ya, ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, kepada imanmu naik level menjadi kebajikan. Terus dan kepada kebajikan pengetahuan. Ini berarti sebenarnya dalam bahasa pengenalan. Dari kebajikan sampai pengenalan. Pengenalan tentu pengenalan akan Tuhan. Ya, kemudian pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Pengetahuan di situ bukan ilmu, garis bawahi. Saudaraku sekalian, pengetahuan di situ bukan ilmu. Ya, bukan ilmu, apalagi ilmu di dunia sekuler, bukan. Ya, tapi pengetahuan itu garis tahu, pengenalan, mengenal Tuhan. Ya, pengetahuan dalam arti mengenal Tuhan. Itu yang dimaksud di situ. Bukan pengetahuan dalam konteks ilmu, bukan. Ya, ilmu pasti atau ilmu di sekolah, bukan. Ya, tidak. Ya, terus kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, ini levelnya naik terus. Mulai dari iman tadi, naik level berikut kebajikan, pengetahuan atau pengenalan, sampai penguasaan diri. Level selanjutnya dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, ketekunan sampai hidup saleh seperti Henok, seperti Ayub. Ya, itu orang yang saleh. Saudara, sudah tekun, harus level berikutnya naik kesalehan. Ya, sampai tidak berdosa dengan perkataan. Saleh kemudian dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah, sudah saleh level paling akhir kasih. Mulai dari level pertama tadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, sampai kepada kasih. Kasih ini perhatikan baik. Ya, bukan cuma kasih dalam arti kasih phileo, yang dikenal kasih Philadelphia, phileo. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah,
Tapi lebih terus baca. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apa maksudnya begini? Kasih kepada semua orang. Ini level yang paling tinggi. Garis bawahi semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Ya. Kasih saudara-saudara intern, tapi kasih kepada semua. Nah, tentu kasih semua orang ini meluas. Kasih semua orang itu tentu sampai kepada orang yang tidak suka dengan kita. Ya. Bisa dikatakan? Lagi baca. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Iya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terus. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, Iya. kamu akan dibuatnya menjadi giat. Nah, apa maksudnya berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah di sini berarti tidak akan pernah kehabisan. Haleluya. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah habis. Karena apa? Melimpah. Apa yang melimpah? Bukan uang yang melimpah, tapi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Ini yang melimpah. Ya, sehingga meskipun ada penyusupan, dia tidak akan mampu menggerogoti itu. Karena apa? Kita hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Nah, perhatikan baik. Sehingga lanjut. Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kamu akan menjadi giat. Nah, artinya bahwa semuanya ini mulai dari iman sampai kasih ini yang memicu. Ya, yang memicu, yang mendorong, yang menggerakkan kita untuk kita giat mengiring Tuhan. Ya. Tapi manakala mulai dari iman sampai kasih tadi, tahapan yang mulai merosot. Nah, ini mulai merosot. Ini bahaya. Ya, saudaraku sekalian, bukan memicu giat, tapi justru memicu balik kanan. Nah, ini bahaya, Mbak. Ya. Harusnya memicu kita lebih giat. Nah, kalau semakin giat, lanjut. Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sehingga kita akan berhasil. Baru dikatakan berhasil ketika kita mengikuti fase demi fase dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita baru banggakan iman, saudara, pengakuan dalam konteks ya iman sebagai dasar percaya Yesus masih level dasar, saudara. Nah, Tuhan mau Yudas ini mengupas tapal batas kehidupan kerohanian gereja Tuhan di sana. Nah, kalau sudah di akhir zaman rohani masih standar, wah. Ini Tuhan sudah mau datang, rohani masih standar. Itu bagaimana? Iya. Karena banyaknya penyusupan, banyaknya kasih dalam Tuhan, penyesat yang akan membuat anak Tuhan, membuat pengeringan kepada Tuhan. Bukan giat, semakin giat, dipicu untuk semakin giat, tapi justru dipicu merosot, menurun. Bukan naik tetapi menurun. Nah, ini bahaya. Harus justru saudaraku sekalian menuju. Perhatikan baik ayatnya yang belum ada satu kata tadi dalam ayat yang ke-10 ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, apa itu tersandung? Saudaraku sekalian, sandungan itu bukan di luar, di dalam. Sandungan itu bukan di luar, di dalam. Ya. Tapi ketika kehidupan itu sudah mulai rohaninya sampai pada tingkat itu tadi, terus kegerakan rohaninya menyala-nyala, rohnya menyala-nyala. Karena dipicu dengan peningkatan rohaninya terus. Ya.
orang semacam ini, saya mau katakan, ya, tersandung itu tidak akan bisa dihalangi pengiringannya kepada Tuhan atau pengikutannya kepada Tuhan. Tidak akan bisa. Kenapa? Motor penggeraknya besar, energinya besar di hatinya, dalam kerohaniannya begitu besar daya dorongnya. Apapun tantangan di depan, dia dorong. Apapun sandungan di depan, dia tetap akan maju. Kenapa? Lebih besar kasih dalam Tuhan gerak motor penggeraknya dalam hati daripada sandungan yang ada di depannya. Dan sudah perhatikan baik, Yudas ini nanti dikunci dengan persoalan tersandung. Ini sudah tapal batas, sudah mau masuk akhir zaman, sudah mau masuk kedatangan Tuhan kalian kedua. Iya. Dan inilah strategi setan. Iya. Saudara, untuk dia tarik, untuk iblis mau tarik keluar lagi nggak mungkin. Nah, strategi lain taruh sandungan supaya dia mundur. Nah, ini. Kalau setan langsung tarik keluar kan mungkin wah nggak bisa. Caranya dia rubah strategi, taruh sandungan. Dia kirim sandungan lewat apa? Penyusupan tadi. Ya. Dan oleh karena itu gerak rohani kita harus lihat. Ya. Apa motor penggeraknya? Kalau mulai dari iman sampai kasih tadi menjadi bagian dalam hidup kita, yang memicu giatnya kita mengiring Tuhan, perhatikan baik, kita akan mampu melewati semuanya itu. Haleluya, kita akan mampu melewati. Coba saudara baca dalam Yudas. Ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Nah, jangan tersandung. Dikunci dengan ayat-ayat terakhir ini dalam suratan Yudas, berbicara tentang sandungan. Sebab ini strategi yang terakhir dia lakukan. Ya, saudaraku sekalian, untuk melemahkan. Ya, tapi perhatikan baik. Kasih dalam Tuhan terus. Dan Ia membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Nah, artinya tetap dalam tanda sukacita. Iya, tidak akan lemah, tidak akan putus asa. Ya. Tantangan-tantangan, sandungan-sandungan di depan, kita tetap akan terus bergerak mengiring Tuhan. Iya. Arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, kesempurnaan. Misalnya perkara perhatikan baik. Ya, kita harus jeli, lebih dewasa, lebih bijaksana di hari-hari terakhir. Kedewasaan rohani itu kasih dalam Tuhan. Ya, dilihat dari kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang dari Tuhan. Sehingga semakin kita mengerti, ya, apa yang kita lihat merugikan rohani kita enggak? Kalau itu merugikan, jangan diladeni. Kalau itu justru mengurangi nilai kerohanian kita, ngapain harus stay di situ? Lewati, arahkan pandangan kepada Tuhan. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Pengiringan, pengikutan kepada Tuhan, pengajaran membawa kita lebih dewasa, pengajaran firman yang kita kenal dalam terang tabernakel ini, mendewasakan. Ya, mendewasakan. Apa itu dewasa? Dewasa dalam arti dia lebih bijak untuk menyimak semua. Dia akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin membutuhkan pilihan, dia tidak akan salah pilih. Dia tidak akan ambil salah jalan, enggak. Karena dia bijak, dia mengerti. Itu kedewasaan.
Ya. Tentu kasih dalam Tuhan ini kita harus pahami baik. Ya, lebih dalam lagi. Perhatikan baik ayatnya yang ke-9. Sesengaja melompat-lompat supaya kita mengerti pembahasan firman ini. Ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Maafkan, 2 Petrus pasal 1 ayat yang 9. Petrus 1 ayat 9. tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Nah, tetapi barang siapa tidak memiliki tahapan kerohanian tadi, dia katakan apa? ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Apa kaitannya? Saudara perhatikan baik. Kita mohon kasih Tuhan untuk mengerti ayat 9. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta. Nomor 1 garis bawahnya, buta. Buta dengan kata lain, dia tidak bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Buta bisa diartikan berada dalam zona kegelapan. Buta tidak bisa melihat rencana Tuhan. Buta dalam arti dia tidak memahami semua rencana Allah dalam kehidupannya. Dia tidak bisa mengerti semua rencana Allah karena buta. Buta pengertian, dia tidak memahami, tidak bijak. Nah, kalau orang buta semacam ini, perhatikan baik. Orang buta berarti dia gampang disesatkan. Garis bawah. Orang buta gampang disesatkan. Ya, contoh kalau orang baru datang dari Manokwari yang memang masih buta Manokwari. Iya, sudah buta sekali Manokwari. Kau ketemu orang yang memang hatinya busuk. Iya, dia tanya, Bapak tahu nggak kompleks Kampung Ambon? Oh, saya tahu. Dia bawa ke Sohi. Wah, nah, terus karena memang buta. Dia tidak tahu Manokwari. Apapun yang mungkin dia punya alamat, saya ke Kampung Ambon Pak, ini satu saudara di Kampung Ambon. Oh iya mari Pak, saya Pak, saya tahu Kampung Ambon itu di sebelah Anda di sana. Orang buta iyo saja, betul apa ya? Karena dia buta, mau diseret kemana saja dia akan ikut, karena dia tidak tahu. Coba orang yang paham. Orang yang memang dia tahu Manokwari, saudara sekalian. Dia pura-pura tidak tahu. Mau kemana Kampung Ambon? Dia bawa ke Rendani, saudara sekalian. Dia bilang, kau pikir saya orang baru? Saya tahu Manokwari ini bukan Kampung Ambon ini. Oh, ke sana, ke kota sana. Kami tidak bisa ditipu, dia tahu. Ya, buta akan menjadi sasaran empuk penyesalan. Perhatikan, buta berarti sasaran empuk dari penyesalan. Sudah perhatikan, saya akan bawa sudah ada jangan katakan berbicara tentang pendamaian. Nah, kalau sampai ini saya katakan tadi arah penyesatan mengerikan, bilang. Ya, barang siapa tidak memiliki semuanya, ia menjadi buta dan picik. Perhatikan baik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Kalau saudara lihat di dalam terang tabernakel, berarti kehidupan ini diseret keluar melewati korban, mesbah korban bakaran, lupa pendamaian Tuhan. Kalau dalam terang tabernakel, struktur tabernakel, pendamaian itulah dosa-dosa kita dihapuskan kan di mesbah korban bakaran, di salib Tuhan. Tapi kalau sampai lupa itu, bayangkan mengerikannya itu kesesatan, penyesalan. Berarti dia seret keluar sampai terhilang.
sampai terhilang jauh dari hadirat Allah, akan semakin jauh dan semakin jauh. Ya, karena tadi buta. Saya katakan tadi buta, gampang disesatkan karena memang tidak mengerti. Dia tidak bisa pahami baik. Iya, sangat. Perhatikan Pak. 2 Petrus pasal yang pertama, saudara perhatikan Pak. Ya, ini berbicara tentang pengharapan. Ya, berbicara tentang pengharapan sampai harus mengalami tantangan demi tantangan. Pasal yang kedua, kita melihat pasalnya yang kedua. Ayat yang pertama, kedua. 2 Petrus pasal 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Ia tampil di tengah umat-umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Ya. Pengajar-pengajar palsu, guru di situ pengajar. Ya, berarti membawa ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terus Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran yang sesat, terus yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. iya, sampai menyangkal penebusan, penguasa, penebusan, pendamaian, sampai melupakan salib, melupakan karya Tuhan gitu loh. Kalau itu sudah lihat, mungkin saya katakan tadi, buta, picik, disesatkan. Struktur tabernakel kan dari pintu gerbang menuju ruangan Maha Kudus. Itu gerak rohani kita ke sana. Tapi penyesatan, dia bawa orang pilihan, orang yang sudah mungkin berada di ruangan suci, dia giring keluar, bukan dia giring tambah naik, tapi dia giring keluar sampai melewati penebusan mesbah koron bakar, sampai selangkah lagi menyangkal iman. Itulah pintu gerbang iman. Berarti dia balik kanan, inilah pendurakan, kembali ke jalan yang sesat, kembali kepada kegelapan. Inilah ciri gereja palsu. Inilah ciri gereja munculnya guru-guru palsu atau ya komunitas-komunitas gereja yang palsu di akhir zaman. Yang akan muncul kasih dalam hidup. Ya, yang mengotak-atik doktrin-doktrin Alkitabiah. Ya, yang sekarang ramai di YouTube. Ya, salah satu hamba Tuhan yang mengundurkan diri dari sebuah sinode besar di Indonesia. Ya, karena apa? Persoalan Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya, mereka perdebatkan tentang doktrin Tritunggal. Memang tidak secara eksplisit di dalam Alkitab tertera kata Tritunggal itu. Ya, saudara, tapi sinode kita bersyukur bahwa ya dalam anggaran dasar mengakui ketritunggalan Allah. Ya, mengakui ketritunggalan Allah. Ya, ada 200 sekalian sekarang banyak. Dan ini harus kita hati-hati juga. Ya, harus hati-hati. Ya, supaya semakin jelas. Ya, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu adanya. Ya, dan ini kita harus, ya, orang Kristen atau orang dewasa, ya, sampai menyangkal penguasa itu, sampai kepada muara dari penyesatan ini adalah sampai melewati pintu gerbang, berarti menyangkal. Kalau sudah menyangkal Yesus, dia sudah di luar. Kalau sudah menyangkal Yesus, ya mungkin tadinya dia sudah memiliki pengharapan, ya, yang mungkin tadi sudah ada di dalam areal ruangan suci tadi. Penyusup masuk. Dia grogoti dari dalam. Ya, dia kuras semua semangat, kasih, gairah, kesungguh-sungguhan. Dia kuras habis sampai tidak ada semangat lagi.
tidak giat lagi, tidak ada lagi gairah untuk mengikuti Tuhan. Lama-lama dia dingin membatu. Perhatikan baik. Orang kalau hatinya membatu mengikuti Tuhan, butuh martelo juga untuk ini. Iya, butuh air panas. Ya, orang kalau sudah dingin hatinya mengikuti Tuhan, ya, kita mau korek bagaimanapun juga nggak bisa. Kita apalagi mau dibujuk, aduh. Ya, orang kalau sudah dingin hati, mau dibujuk susah. Ya, bisa-bisa dia balik bentak orang karena sudah dingin. Nah, yang begitu-begitu mohon kasih Tuhan berdoa supaya martelo dari Tuhan turun. Ya, kalau masih ada martelo dari Tuhan berarti puji Tuhan. Ya, karena rohaninya sudah di-preset dia, udah membeku, membatu di-preset. Coba kasih keluar ikan yang di-preset kalau tidak pakai martelo, enggak keluar. Dia butuh karena udah keras. Ya, kalau masih ditoki oleh Tuhan, masih diperingatkan oleh Tuhan, bersyukur, itu juga kasih karunia. Yang bahayanya kalau sudah dibiarkan. Ya, kalau sampai Tuhan tidak tegur lagi, ini yang bahaya. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan masih menegur kita sekarang lewat firman-Nya. Amin. Lewat firman mengingatkan kita. Ya, sebab ini bukti daripada besarnya penurakan, dampaknya tadi. Perhatikan baik, kasih akan semakin tinggi, dan ini jangan sampai terjadi. Sementara Tuhan mau roh kita harus dibakar. Ya, roh kita harus dibakar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk giat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Di tengah situasi dunia semanis, di hari-hari terakhir ini, ya, ada krisis di depan mata. Ya, saya membaca di sebuah artikel bahwa dunia sudah diambang krisis, sudah beberapa negara masuk di dalam jurang krisis. Ya, saudaraku sekalian, perhatikan, bagi kita anak Tuhan, percaya sungguh kuasa Tuhan ada. Haleluya. Amin. Krisis ekonomi boleh-boleh saja, tapi jangan krisis rohani, ini bahaya. Ya, kalau cuma krisis ekonomi, kasih dalam Tuhan, di Papua ini tanam kasbi kiri kanan tumbuh, saudara. Haleluya. Amin. Ya, pergi ke SP sana, banyak pisang di sana. Ya, cari pakis, banyak di SP di Kelapa Sawit, lihat trek lagi masuk. Iya, banyak pakis hidup, saudara. Ya, tanam kasbi juga hidup. Ya, krisis bukan menjadi ancaman, saudara sekalian, bagi kita anak Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan. Yang menjadi masalah, jangan sampai krisis itu melanda jiwa, melanda kerohanian kita. Nah, ini bahaya. Kalau sudah krisis ini mempengaruhi kerohanian, saudaraku sekalian, ini bahaya. Jangan sampai terjadi, sama membawa kita. Ayo rapatkan barisan. Ya, ayo gairahkan semangat mengiringi Tuhan. Ya, jangan pudar, sungguh-sungguh. Tengah semua aktivitas kegiatan kita, perhatikan baik. Ayo terus pandang Tuhan, pandang pribadi Allah. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri keadaannya. Tidak bisa kita pungkiri sesuatu ada di depan mata kita. Bahkan kita ikut merasakan dampak dari semua. Satu perkara, jaga rohani kita. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai dipengaruhi dengan situasi kondisi. Ya, jangan biarkan itu digerogoti. Kalau sampai habis digerogoti, nanti akan balik kanan. Jangan. Arahkan terus pandang kepada Tuhan. Perhatikan baik. Wahyu pasal 2.
Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Kita melihat di sini satu jemaat yang Tuhan koreksi di sini. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya, kepada jemaat di Pergamus. Ya, ada 7 jemaat di sini. Kasih dalam Tuhan, 7 jemaat di Asia Kecil. Ya, tentu kasih dalam Tuhan mungkin bertanya-tanya, di mana ini 7 jemaat ini? Ya, cari di Google, ada. Ya, saudaraku sekalian, cari di Google ada. Itu secara peta, itu dia ada di negara Turki sekarang. Di negara Turki, 7 jemaat ini, Philadelphia, Pergamus, Tiatira, ini Smyrna, semuanya ada di daerah Turki, saudara. Ya, dan itu sebenarnya gambaran daripada gereja Tuhan, mewakili dari semua keadaan gereja Tuhan. Ya, perhatikan baik, Smyrna, Pergamus, maka. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pedang yang tajam, inilah penampilan firman yang tajam, terus dan bermata dua. Ya. Aku tahu di mana engkau diam, Ya. yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, Ya. dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Luar biasa. Jemaat di Pergamus di atas kertas luar biasa. Dia berada di tahta iblis. Ya, di tengah lingkaran iblis. Tapi perhatikan baik. Jemaat Pergamus tetap bertahan di dalam iman. Bertahan di dalam iman. Ya, Tuhan sudah akui luar biasa. Tetapi perhatikan baik. Terus juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Terus, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. nah, sudah perhatikan baik. Namun, udah oke, tidak menyangkal, luar biasa, tapi masih dikoreksi. Ya, masih dikoreksi. Apa yang dikoreksi di sini? Ya, karena ada beberapa yang menganut ajaran Bileam. Nah, kita mengerti apa itu Bileam. Ya, saudaraku sekalian, ajaran Bileam itu adalah mengandalkan mamon, mengandalkan kekuatan uang. Ya, materi, saudaraku sekalian. Ya, terus yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, iya, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara perhatikan baik. Ya, makan persembahan berhala ini sangat dilarang oleh Tuhan, dan berzina artinya tidak setia. Nah, Bileam ini saya katakan tadi adalah gambaran kekuatan mamon, kekuatan uang, saudara sekalian. Ya, untuk berhala. Di sini dikatakan, ya, menganut ajaran Bileam supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina, dan ini sesuatu yang mencemari kekudusan dari umat Tuhan. Ya, makan persembahan berhala ini sudah sesuatu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Ya, contohnya makanan-makanan yang kita tahu persis kasih dalam Tuhan, ya, tidak bisa kita sebutkan kelompoknya atau oknumnya. Ya, ya, ada kadang-kala aliran-aliran yang mempersembahkan sesajen, ya, yang sudah didoakan, ritual-ritual. Ya, jangan makan. Ya, saudaraku sekalian, sebab itu sudah masuk dalam golongan makan. Ya, saudara, dikatakan sana mereka makan persembahan berhala. Ya, apalagi makanan-makanan yang diangkat di kuburan jangan dimakan lagi.
Ya, jangan, itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, bagi kita pemacaran jangan, sebab itu keputusan tidak boleh. Ya, sampai berbuat zina secara jasmani. Zina itu berarti hubungan tanpa nikah. Ya, zina itu artinya hubungan tanpa ikatan nikah. Itu zina secara jasmani. Tapi secara rohani, zina ini juga orang yang tidak setia. Tidak setia beribadah, tidak setia melayani, itu zina. Ya. Berzina mungkin dengan pekerjaan, dengan hobi. Ya, dia tinggalkan Tuhan karena hobinya main bola, jadi dia tinggalkan. Dia berzina dengan bola. Secara rohani, zina artinya tidak setia. Ya. Secara jasmani kita tahu persis itu hubungan tanpa ikatan nikah yang dari Tuhan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku sekalian, supaya mereka 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, ajaran Nikolaus ini kasih dalam Tuhan. Kalau Bileam tadi mengandalkan uang, tapi kalau Nikolaus mengandalkan masa. Ya, artinya kelompok yang banyak, personil yang banyak. Ya, demokrasi artinya, demokrasi ya. Kalau di dalam suara terbanyak, nah mengikuti suara terbanyak. Ya, ini Nikolaus mengandalkan suara, mengandalkan massa yang banyak. Ini kan salah. Ya, saudara, untuk menegakkan kebenarannya Tuhan. Tuhan bukan lihat jumlah. Ya, saudara boleh lihat dalam Injil, maafkan, dalam 1 Korintus pasal 10. Ya, bangsa Israel menyembah berhala. Tuhan tidak peduli mau banyak yang ini, tidak jadi masalah. Musa sendiri menghadapi bangsa Israel yang sudah menyembah berhala. Ya. Musa katakan, aku tidak akan ikut kalian meskipun kalian banyak. Ya. Karena persoalan masa. Nikolaus ini ajaran yang mengandalkan kekuatan suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Biasanya di parlemen begitu. Kalau ada sesuatu keputusan yang deadlock begitu, ya saudara sekalian, biasa diputuskan dengan suara terbanyak. Ya, meskipun salah dengan firman, kalau memang suara terbanyak, ya mau tidak mau ikut. Kan nggak mungkin, kebenaran nggak boleh begitu. Kebenaran Tuhan kalau memang satu yang benar, ya itu yang benar. Haleluya. Tidak bisa, mereka lebih banyak, jadi kita ikut yang banyak. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ini ajaran Nikolaus. Terus 16. Sebab itu bertobatlah. Terus jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Artinya kebenaran firman melawan semuanya itu, baik ajaran di Bileam yang mengandalkan uang, mengandalkan masa tadi Nikolaus. Tuhan tegakkan kebenaran firman. Firman itu ya dan amin. Tidak bisa kasih dalam Tuhan. Ya, mau diganggu gugat dengan, mau dibayar dengan uang kekuatan Bileam, mau digantikan dengan kekuatan massa yang lebih banyak. Enggak. Keputusan Tuhan adalah benar di atas benar. Tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan mamongkah, kekuatan massa yang pendapat yang lebih banyak. Ya, tidak. Saudara sekalian, enggak begitu. Ya, tidak seperti demokrasi pakai voting. Enggak. Ya, Tuhan tidak pakai voting. Tuhan pakai kebenaran. Yang di atas yang, tidak ya tidak. Itu firman Tuhan. Ya, kita mau ikuti penyusahan di akhir zaman ini mengandalkan dua ini, baik kekuatan mamon maupun kekuatan massa. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan di atas segala. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Kebenaran standarnya
adalah pribadi Allah itu sendiri di dalam firman. Itu yang benar. Tidak boleh kita mau tinggalkan kebenaran karena uang, karena mungkin pendapat yang lebih banyak. Nggak bisa. Ya, mari Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, haleluya. Sungguh besar setiamu, Mari, Dia segalanya. nyata di sepanjang Tidak ada yang bisa menggantikan Dia di dalam kehidupan kita. darahmu Sebab Dia sudah membuktikan pengorbanannya, darahnya. terhidupkanku. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Tiada kata yang bisa Oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. sembah Dia, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam renang kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam renang kebenaran selamanya. Sebagai dikasih Tuhan, kasih Tuhan tidak bisa dibayar dengan apapun, karena karya penyelamatannya tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan apapun, karena Dia rindukan kehidupan saya dan saudara, karena cinta kasih-Nya terhadap saya dan saudara. Kita sudah mendengar firman, penyesat-penyesat di air sabar, sampai akan menggiring kehidupan yang buta, sampai melupakan karya Tuhan, karya penebusan di kayu salib. Itu sasaran penyesalan, untuk melupakan karya Tuhan di kayu salib, untuk melupakan nilai pengampunan Tuhan. Pengikutan kita kepada Tuhan adalah harga mati. Komitmen kita mengiring Tuhan sampai kepada kemuliaan. Komitmen kita mengiring Tuhan tidak bisa dipengaruhi dengan sikap. Mungkin ada masalah pergumulan yang kau hadapi, tidak harus mengurangi semangatmu mengiring Tuhan. Ada persoalan di dalam lingkungan rumah tanggamu, ada masalah di lingkungan keluargamu, tidak harus menggerogoti kasih semangatmu mengiring Tuhan, karena Dialah segalanya. Yesuslah segalanya yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Yang sulit untuk kita lukiskan betapa indahnya
kita tetap akan berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik. Semakin kita banyak mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan dalam setiap masalah. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu. Katakan dari hati bahwa Dia besar, nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada semua karena kasih-Nya. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
kasih-Mu. Kami butuh firman dan Roh-Mu Tuhan. Bakar hati kami, bakar semangat kami Tuhan, untuk kami terus bergairah mengiring akan Engkau. Dan kami akan terus memandang pribadi-Mu. Kami akan terus memandang kurban-Mu Tuhan, yang adalah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, semua kami umat-Mu yang datang malam ini, apapun beban pergumulan kami, dalam pribadi kami, dalam lingkar rumah tangga, dalam keluarga kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami berdoa, Tuhan, Engkau nyatakan jawaban-Mu, nyatakan kasih-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit kami bicara di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami akan terus berkomitmen mengiring Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, jangan biarkan kami sendiri, jangan pernah tinggalkan kami. Kami hanya menyandarkan seluruh persoalan pergumulan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, nikah, rumah tangga, pengikutan kami kepada ibadah pelayanan kami Tuhan. Semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan. Lewat firman-Mu kami tetap teguh, lewat firman-Mu kami semakin dikuatkan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.